Hadapi aja segala hal sekecil dan sebesar apapun kondisi atas resiko itu dengan hati selalu ingat pada Allah. Sebab mohon maaf, hitung-hitungan dunya ambek akhirat iku tidak sepadan. Satu hari perjalanan akhirat setelah kematian itu sama dengan masa di dunia itu 50.000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum datangnya hari perjalanan yang amat panjang, yaitu setelah kematian bagi manusia, Allah memberikan petunjuk-petunjuk terhadap diri manusia untuk supaya tidak tergelincir di dalam jalan hawa nafsu. Ketika di dunia ini Allah memberikan berbagai cara petunjuk terhadap hambanya supaya saat melakukan perjalanan yang amat panjang dan tidak ada batasnya itu dalam kondisi selamat. Ibarat wong Jawa kudu akeh sangune mati. Wong Jawa tapi gak ngerti pahamane apa iku. Di samping ketika saat di dunia seluruh umat manusia itu diberikan Allah petunjuk supaya tidak tersesat di dalam jalannya hawa nafsu, tapi nyatanya umat manusia itu mengikuti jalannya hawa nafsu. Pundi jalane hawa nafsu itu dan mana jalan yang Allah maksud hidayah fisabilillah tersebut? Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berkata, ayat ini kepotong di akhir ayat. Jalannya hawa nafsu itu jalan di mana hatimu ditarik untuk hayatat dunia. Ruhaniyahmu itu dipaksa ditarik supaya hatimu itu condong dan cenderung hanya memikirkan kesenangan yang ada kaitannya dengan duniawiyah. Walaupun secara casingnya itu tampilannya maca Quran, walaupun tampilannya casing itu sholat, zakat, puasa, bahkan haji, banyak di antara manusia hatinya itu berjalan di atas jalan nafsu. Wong bongko ini. Ya. Ya toh. Mumpung durung tekan iki. Wis mau ngaji nang sampean Gus, ngarepno cepet bongko. Ya terserah. Bapak Ibu, mana letak kok dikatakan itu jalan nafsu?
diam-diam hati jenengan ini tidak bisa masuk karena Allah, masih karena katanya memenuhi rukun Islam kelima, katanya. Ada juga dalam hati kita supaya dilihat orang, kita wak kaji mulai kupluan putih biar dipanggil abah, abah mukhlas baik, bah ngunu, bah ngene. Ada yang seperti itu hati kita sebagai manusia. Jelas ini nafsu. Lagi lebih yang tidak ketara alias sangat halus. Dalam benak kita, dalam dada kita, hati ini ada satu keinginan supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka, supaya kita dapat pahala yang bertumpuk-tumpuk, dan pada akhirnya supaya masuk dalam surga. Wis ngandel nggak ngandel, mesti percaya nggak percaya, nantinya kau kecelik boleh, wis tertipu Anda nanti. Sekarang memang secara fakta belum terjadi. Kalau nggak percaya, lihat. Sebetulnya sudah kelihatan, Pak. Di dunia sudah kelihatan sebetulnya itu. Ingat, berbagai cara nafsu untuk menjerumuskan kita supaya lewat jalannya. Oleh sebab itu, wala tuti, janganlah kau ikuti man ing terhadap orang aghfalna kang nglalekake sapa ingsun. Janganlah kau ikuti orang-orang yang kulalaikan terhadapku, qalbahu ing atine man, adzzikrina mengingat terhadapku, beriman padaku. Janganlah kau ikuti orang-orang yang hatinya kulalaikan terhadapku. Kulalaikan itu maksudnya gak ada hati itu koneksi keimanan kalau segala hal apapun itu yang melakukan adalah Allah, nggak ada. Tidak ada satu kesadaran hati ini bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul sumbernya dari Allah, tidak ada. Itulah man aghfalna qalbahu an dzikrina, yaitu golongan orang yang kulalaikan hatinya padaku, kata Allah. Oleh sebab itu jangan ikuti dia, jangan ikuti. Orang-orangnya itu macam-macam, Pak Bu. Ada yang basisnya itu alim, tapi menyeret hatimu untuk memuja terhadap selain Allah. Pingin sugih nyo wiritane, pingin sakti nyo puasane riyadhoi, pingin utang mundang lekas kesaur nyo wiritane kok ketemu wewe gombel. Udah, wala tuti, jangan kau ikuti, jangan. Hadapi aja segala hal sekecil dan sebesar apapun kondisi atas resiko itu dengan hati selalu ingat pada Allah. Berarti ayat wala tuti, jangan kau ikuti orang tersebut. Bila mana ada seseorang yang hatinya selalu condong pada Allah, ikutono. Cara arek nom nikao siro menyang wong wedok sing atine condong selalu datang Allah. Kalau Anda orang bikrun, perawan atau duda, duda apa? Janda, carilah lelaki yang hatinya condong pada Allah. Lah kula wis kadung nikah iku. Garwa kula niku cenderung nang donya, iku piye? Iki cara nasi ku wis dadi bubur. Ya wis dilek kae, penak gak ngecapi. Lah ngono to. Ya sudah, ramutan. Gak
Gak laki, gak perempuan, tidak laki, tidak perempuan, tidak suami, tidak istri. Kalau sudah seperti ini jangan mengeluh. Laksana sepeda rusak yo dandakno. Lho ngono. Bila mana onderdilnya harus diganti ya harus diganti. Ya sudah punya anak. Terus pikir. Bahasa manusianya seperti itu. Udah. Mengapa kita harus menjauhi orang-orang yang hatinya dilalaikan ingat pada Allah? Wattaba'a hawahu, oleh karena mereka itu selalu mengikuti, berjalan di atas jalan nafsunya. Bentuknya mesti apa yang terjadi iman di dalam hatinya itu imannya pada makhluk, merasa akunya diri makhluk yang memiliki, yang punya, yang macam-macam. Tuh, itu dalani nafsu. Wakana lan ono opo amruhu iku furuton, dan keadaan mereka itu adalah kondisi melampaui batas. Dikatakan melampaui batas, dia bertuhan terhadap Tuhan yang selain Tuhan. Dia bertuhan terhadap Tuhan yang bukan selain Tuhan. Gampangannya keadaannya, hatinya itu melampaui batas, menyembah pada yang bukan Tuhan sebetulnya. Secara lesan mengatakan Tuhan, tapi secara hati ruhaniyah orang-orang tersebut condongnya mingkol bin rohibin, condongnya pada makhluk. Loh, kok gak aku ngono, gak buka hatimu ku nang dinul haq lah, timbang ngono ditinggal lain ngombe apa iki tegan. Pun wakana amruhu furuton, keadaan hatinya ruhaniyah mereka itu dalam keadaan yang melampaui batas. Dikatakan melampaui batas, pujaan, pujiannya, penyembahannya terhadap makhluk. Jangan kau ikuti mereka. Kalau secara fisik, karena apa namanya konco CS nyambut gawe ya ora apa-apa, gembul fisik. Maksud wala tuti man aghfalna di sini keimanan, bukan jasmani, ruhaniyah. Jangan kau ikuti mereka. Yes, ikilah yang disebut berjalan di atas jalan nafsu. Orang seperti ini Allah katakan dalam satu ayat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Jangankan setelah kematian itu datang dia tidak sengsara selama-lamanya, di dunia pun dipenuhi hati ini rasa gelisah, rasa ketakutan, rasa macam-macam. Sekalipun Anda orang yang punya jabatan, sekalipun Anda punya pabrik, sekalipun Anda termasuk golongan orang agnia, orang yang sugih, tetap kau tidak nyaman hatimu. Apalagi sing melarat. Budal nang mulai ngomongin nanti mall, pungkasane nang perku, emper itu toko. Mana rasa ketakutan bagi para agnia, para orang-orang kaya, para orang-orang jabatan, kelangan agnianya, sugiye kayanya, dan kelangan takut kehilangan jabatannya atau pengaruhnya. Nyun sewu, umpama kula kiai internasional, wedi kelangan status kiaiku, wedi. Padahal itu status di mata manusia.
mohon maaf saya tidak ngeritik tapi mengingatkan aja supaya tidak seperti itu. Lepaskan apa yang kelambi baju yang kita pakai itu bajunya Allah, harus kita lepaskan. Mohon. Surat Al-Kahfi ayat 28 tersebut. Sekarang dibuka dalam surat Ali Imran ayat 51 yang menerangkan tentang jalan Allah. Ini yang bagaimana? Innallaha sak temeni Gusti Allah iku Rabbi pangeranku wa rabbukum lan pangeran sira kabeh wong Islam. Fa'buduh madhepo sira, fa'buduh bersaksio sira, fa'buduh berimano sira, fa'buduh bermakrifato sira, condongo sira ing sing duwe jeneng Allah, yang mempunyai nama Allah, yang memiliki nama Allah itu tidak jauh darimu, di luar di dalam dirimu, di atas di bawah dirimu, di kiri kananmu, di muka di belakangmu, yang memiliki nama Allah itu. Bapak Ibu, innallaha itu untuk umat Islam. Lah selain umat Islam bukan innallaha, terserah namanya siapa. Iku Rabbi wa rabbukum, Tuhanmu. Oleh sebab itu hadapkanlah dirimu ruhaniyah ini terhadap Tuhanmu itu. Konteksnya iman manakala apapun yang kau lakukan, hadapkanlah, imankanlah hatimu itu, yang melakukan itu bukan dirimu tapi Tuhanmu, gitu loh maksudnya. Jelas seperti ini, kalau masih bingung ya mbok gak roh aku. Aku yakin jelas terang. Lah posisi dirimu itu ketika bersaksi, ketika melihat, ketika beriman, ketika menyatakan bahwasanya semua itu adalah akunya Allah. Urusan secara fisik, jasadmu itu melakukan apapun, itu tidak dibahas, terserah dalam 24 jam. Anda yang melakukan seperti inilah hada iku siratum mustaqim, jalan menuju kebenaran. Iku sirat, sebuah jalan mustaqim yang lurus. Inilah yang disebut jalan, jenengan berjalan di atas jalan Allah fi sabilillah. Intinya jasadmu itu berbuat apapun, hatimu harus ngakokno sing ngelakoni iki Gusti Allah. Wis. Lah, untuk membuka semua itu Allahnya, keakuan Allahnya, butuhlah kita memahami yang namanya zikir sirul asror itu, baru ketemu. Walaupun jenengan iki beol loh secara jasmani, manakala ruhaniyahmu itu sudah lepas keakuan diri sebagai makhluk, lalu muncul keakuannya Allah, maka disitulah yang disebut Anda itu berjalan di atas jalan Allah. Ya ini hadza siratum mustaqim. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak hanya fisik nglakoni apik, sholat, ibadah ibadah yang murni, ibadah yang tidak murni pun hatinya condong mingkol bin zahidin, condong terhadap Tuhannya. Nek ketemu wong sing koyok ngene, tutik ikutono.
kancanono, jadikanlah mereka sebuah teman CS-mu, teman mukhalidmu, teman dekatmu. Berarti kalau ini sesama laki-laki, teman konsultasi, teman apa? Curhatan. Kalau itu wanita berarti istri. Istri, kalau laki-laki suami. Ya cari orang yang seperti ini. Sebab mohon maaf, hitung-hitungan dunia ambek akhirat iku tidak sepadan. Satu hari perjalanan akhirat setelah kematian itu sama dengan masa di dunia itu 50.000 tahun. Umur sampean sampai 1000 tahun telek paling bawanter ya 80 90 mentok guys, tapi yuk masih ada lah. Apalagi masa-masa sekarang, diabetes muncul, darah tinggi muncul, kolesterol, hanya ini mangani ngawur-ngawur, babi yo diuntal, kadal yo diuntal, garangan yo diuntal, nyambi yo masuk, buah apa enak men. Coba ning pondok mangane sehat-sehat, beras karak, iwake jagung asin, jangane Gus iku gak menjaga saking gak ono ngene iku. Lho sehat tapi. Makanya kemarin pas ada acara itu pengurus pondok, tolong iki sing mangan wong tuwek-tuwek. Ojo ditukokno sapi wedhus, ojo. Wis tukokno sing gamoh-gamoh, enggak ada balungnya, tahu, terong, tempe, dadar jagung, wis cocok. Cocok. Yo gak ngono Gus iku saking pelite. Wis terserah raimu, saenakmu. Diman yo nek gak gelem wis karepe. Pun Bapak Ibu, berarti kesimpulan antara jalan nafsu dan jalan Allah itu perbedaannya itu dengan hati duduk di mana. Takholikah, tajalikah. Kalau takholi berarti itu jalan nafsu, walaupun secara fisik Anda itu melakukan ibadah yang murni atau tidak murni. Takholi berarti Anda merasa dirimu yang melakukan, makhluk. Itu jalan nafsu. Nah, sedangkan tajalli, jalan Allah, kamu tidak merasa dirimu yang melakukan, tapi justru dalam dirimu itu menetapkan akunya Allah. Hidup itu yang ada di dalam diri, itulah jalan di atas jalan Allah. Urusan ibadah murni atau tidak murni udah nggak dibeda-bedakan semuanya. Bapak Ibu hadirin, itulah pengajian pada malam hari ini berkenaan dengan dua jalan yang berbeda, tergantung jenengan fal yu'min, percaya atau sebaliknya. Monggo kersa. Sekian, kalau akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.